Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nia Anjani dengan NIM 244821057 dari kelas 1B Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang inti sel. Sebelumnya, apa sih itu inti sel? Inti sel adalah pusat kontrol utama sel, di mana di dalamnya terdapat DNA yang menyimpan semua informasi genetik makhluk hidup. Bagian-bagian dari nukleus, Bagian-bagian dari nukleolus, yaitu satu pas granulosa atau daerah granuler terletak di bagian tepi serta mengandung granul. Kedua, pas fibrilosa atau daerah fibriller terletak di tengah anak inti dan tampak sebagai fibril halus. Yang ketiga, amorf, merupakan matriks nukleolus yang homogen dan terdiri dari protein pengikat kedua bagian di atas. Selanjutnya, nukleolus menempel pada nukleus. Nukleolus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein, berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Nukleolus dikontrol oleh nucleolar organism. Selanjutnya, struktur sel. Struktur sel yaitu tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi, kontrol aktivitas, dan reproduksi sel. Penentu pola aktivitas yaitu fungsi dan kerja sel, berbentuk bulat atau spherical dan umumnya di tengah yaitu polinuklear, diameter 6-8 nanometer. Memiliki membran inti atau tidak dan berpori, memiliki nukleoplasma atau karyolim kental dan nukleolus lebih padat dan yang tidak berbungkus membran, mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Berikut adalah struktur dari inti sel. Selanjutnya ada protoplasma. Protoplasma aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Respirasi dibantu enzim dalam sitoplasma, pertumbuhan dan pembelahan sel yang menjadi bagian pada siklus hidup sel, misalnya kemampuan tumbuh dan membelah diri. Sifat fisiologis protoplasma yaitu iritabilitas, yaitu sel saraf, konduktivitas, yaitu kemampuan meneruskan rangsang, dan selanjutnya kontraktilitas, yaitu kemampuan mengubah panjang atau sel otot. Yang selanjutnya absorpsi dan asimilasi, yaitu mengambil bahan dari sekitar sel dan menggunakannya untuk metabolisme sel. Selanjutnya ekskresi dan sekresi. Selanjutnya vakuola. Vakuola adalah organel sel yang berbentuk rongga dan dibatasi oleh membran tunggal yang disebut tonoplas. Vakuola berisi cairan. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola, memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transfer aktif dengan enzim spesifik. Fungsi vakuola yang pertama menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi sehingga memacu air masuk secara osmosis, dan tekanan yang terjadi mendesak protoplasma ke arah luas sehingga mendesak dinding sel menjadi kuat atau keras. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan unsur atau senyawa yang diekskresikan oleh sitoplasma yang dapat berupa cadangan makanan seperti protein, aleuron, atau flavonoid. Yang ketiga, penyimpan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Organel ini berbentuk oval dan ditemukan di hampir semua sel eukariotik atau sel yang memiliki inti sejati. Fungsi utama dari mitokondria sendiri adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat melalui proses respirasi sel. Mitokondria sebagai tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Sekresi enzim misalnya sitokrom, oksidase, dan ATPase. Bentuknya bulat memanjang seperti kapsul dengan berbagai ukuran, mulai dari diameter 0,5 mikrometer dan panjang 7-10 mikrometer. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel. Membran ganda. Membran dalam membentuk kristalai atau enzim oksidase bagian dalam ada matriks. Penting dalam siklus asam sitrat atau respirasi. Memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein, suksinat, dan dehidrogenase. Berikut adalah struktur atau bentuk dari mitokondria. Bisa dilihat bentuknya seperti kapsul.
Selanjutnya ada ribosom. Ribosom mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel, terdiri atas nukleoprotein dengan diameter 15 mikrometer. Tempat sintesis protein, RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Dapat melekat pada organel sel yang bermembran atau retikulum endoplasma, pada organ sekresi atau seliter. Terdapat juga pada sitosol. Poliribosom yaitu ribosom yang tersusun berderet dan dihubungkan oleh semacam benang halus. Selanjutnya retikulum endoplasma atau RE. Bentuk ruangannya antara lain ada sisterna, yaitu ruang pipi yang terkadang tersusun berlapis dan saling berhubungan. Yang kedua, tubuler berbentuk tabung atau saluran. Yang ketiga, vesikuler seperti gelembung yang lepas satu dan lainnya. Selanjutnya, mesosom. Retikulum endoplasma pada sel jamur. Pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Selanjutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi yaitu organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel. Kompleks dekat inti sel dan berhubungan dengan retikulum endoplasma, tempat produksi glikoprotein, pengatur aktivitas membran sel. Selanjutnya ada lisosom. Fungsi lisosom primer yaitu 1. Sekresi enzim, 2. Fusi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom, 3. Fusi dengan vesikel pinositosis, 4. Fusi dengan fagosom, 5. Fusi dengan lisosom lain membentuk badan multivesikuler. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah kerangka sel atau jika kita analogikan seperti tulang dan otot pada tubuh kita. Sitoskeleton memberikan bentuk pada sel, membantu pergerakan sel dan juga berperan dalam berbagai proses seluler lainnya. 3 kelompok filamen sitoskeleton lainnya secara berurutan adalah mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Filamen-filamen ini merupakan protein struktur yang mudah sekali terurai dan terikat kembali. Mikrotubula terdiri dari monomer tubulin A dan tubulin B. 2 monomer tersebut membentuk dimer tubulin AB. Sejumlah tubulin AB terakit menjadi protofilamen. 13 protofilamen tersusun paralel satu terhadap yang lain dengan garis tengah sekitar 24 nanometer dengan tebal dinding 5. Rangka sel, berkas alat transportasi molekul, gerakan silia dan flagel dan berperan dalam pembelahan sel. Adapun organel lainnya yaitu ada centriole, yaitu proses pembelahan sel, fibril berbentuk benang untuk kontraktilitas pada sel otot, dan pada sel epitel untuk bantu tonus sel serta membantu mikrotubuli. Mikrobody, sekresi enzim peroksidase dan berkaitan dengan klorofil dan mitokondria. Terdapat pada sel endosperm pada biji kaya minyak dan sperosom yang terdapat pada jaringan penyimpan lemak, pembentuk, penyimpan, dan mobilisasi lemak. Selanjutnya ada inklusio atau paraplasma, yaitu hasil metabolisme tetapi tidak ikut dalam proses metabolisme. Misalnya timbunan makanan, butir sekresi, dan pigmen pada sitoplasma. Selanjutnya ada tonoplas, yaitu membran vakuola. Materi selanjutnya yaitu siklus sel. Setiap organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkannya membelah menjadi 2 sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel prokariotik. Siklus sel prokariotik, terutama pada bakteri, umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Tahapan-tahapannya yaitu replikasi DNA. DNA bakteri yang berbentuk sirkular direplikasi dimulai dari titik awal replikasi. Pertumbuhan sel. Sel memanjang dan salingan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pembentukan septum. Dinding sel baru atau septum mulai terbentuk di tengah sel. Sitokinesis. Septum memisahkan sel menjadi 2 sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Siklus sel eukariotik. Siklus sel eukariotik terdiri dari 2 fase utama, yaitu interfase. Fase persiapan sel untuk pembelahan terdiri dari fase G1, fase S atau sintesis, dan fase G2.
Yang kedua, fase M atau mitotik. Fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, dan sitokinesis. Interfase, yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1, yaitu sel tumbuh dalam ukuran mesintesis protein dan organel. Fase S atau sintesis, yaitu replikasi DNA terjadi menghasilkan dua salinan genetik dari setiap kromosom. Fase G2, yaitu sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Seperti yang digambar berikut ini adalah fase G1, fase sintesis, fase G2. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali atau terkontrol, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Adapun gangguan siklus sel dan kanker, yaitu gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Seperti yang dilihat di gambar, ini merupakan sel normal, sedangkan ini adalah sel kanker yang membelah secara berlebihan. Materi selanjutnya yaitu teori sel. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Aktivitas replikasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Perkembangan teori sel. Menurut Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Sedangkan menurut Robert Hooke, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel atau sela dengan pembatas diafragma. Adapun fungsi sel yaitu 1. Mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa. Adapun klasifikasi sel yaitu sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi. Sel eukariot yaitu membran inti sebagai pemisah inti sel dan retikulum endoplasma, memiliki nukleus, kromosom mengandung histon, pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, transport senyawa dapat dengan endositosis dan ekositosis. Adapun struktur dari sel eukariot yaitu seperti digambar, ada ribosom, sentriol, badan Golgi, sitoplasma, nukleus, nukleus, mitokondria, sel vakuola, rare, lisosom, dan intermedia filamen. Selanjutnya, sel prokariot. Sel prokariot, kromosomnya tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi mitosis maupun meiosis, materi genetik berada di sitoplasma dan tidak terjadi peleburan gamet. Berikut adalah struktur dari sel prokariot, bentuknya seperti kapsul, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, bentuk sel. Bentuk sel ada uniseluler, multiseluler, batang atau basil, bulat atau kokus, juga memiliki batang buah atau mushroom. Ukuran sel. Ukuran sel sangat kecil, diperlukan mikroskop molekuler, binokuler, elektron atau invert dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, putin, lignin, dan pektin. Memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroxisom, dan gliokosom. Biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Selanjutnya, sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas, terdapat nukleus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom, tapi potensi lebih rendah dari sel tumbuhan.
Adapun bahan penyusun sel yaitu air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral, termasuk kalsium, natrium, kalium, dan sulfur. Sekian penyampaian materi saya tentang inti sel, siklus sel, dan teori sel. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.